everyone, my name is Lita Citra Dewi. I'm from International Undergraduate Program, Department of Economic Education, 2017. Today, I would like to tell you about my activities as a teacher. Today, I will teach my student in SMK Taman Siswa Kudus with a Zoom platform. So, check this out. How are you today? I hope all of you is in a good condition. Okay class, before we start our meeting today, let me introduce myself. My name is Lita Citra Dewi. You can call me Miss Lita or Miss Citra or Miss Dewi. So, before we start our class today, let's pray together. Pray, begin. Finish. Okay, I have a material in English, but I will deliver in Bahasa. So, let's start with Bahasa. Ini adalah selanjutnya ada kontrak learning, ada 4 poin di sini. Yang pertama yaitu memasuki room Google Meeting atau room Zoom nantinya dengan tepat waktu. Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan evaluasi dengan baik dan bertanggung jawab tentunya. Kemudian yang keempat adalah di akhir periode nanti Ibu akan memberikan hadiah bagi siswa yang aktif dalam mengerjakan evaluasi di setiap akhir sesinya nanti di Google Form. Anak-anak, sebelum memulai ke pembahasan, Ibu ada 2 amplop. Bisa dilihat ya anak-anak semuanya. Ini ada amplop A dan juga amplop B. Nah ini silahkan siapa yang berani memilih dan berani menjawab pertanyaan yang di dalam akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Oke ya, Mbak Rizka, mau pilih mana Mbak Rizka? Oh iya, amplop A ya. Ibu akan membukanya, Mbak Rizka nanti silahkan bisa menjawab. Oke, soalnya adalah kepanjangan dari NPPKP adalah, ya Mbak Rizka silahkan dijawab. Ya betul sekali Mbak Rizka. Nanti Mbak Rizka akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Untuk yang lainnya tidak masalah, hari ini belum berkesempatan untuk bisa mendapatkan poin tambahan, tetapi di minggu-minggu berikutnya nanti juga akan ada kuis serupa. Dan jangan lupa untuk mereview ulang PPT yang sudah Ibu share di grup WA masing-masing. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang yang pertama adalah pengusaha kena pajak. Anak-anakku semuanya, sebelum kita membahas tentang NPPKP, tentunya kita harus mengetahui apa itu pengusaha kena pajak. Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP. BKP itu apa? BKP adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, kemudian tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, kemudian 3 syarat pengajuan PKP itu apa, Bu? Syarat dari pengajuan PKP yaitu yang pertama adalah memiliki omset dalam 1 tahun mencapai 4,8 miliar. Kemudian yang kedua adalah melewati survei yang dilakukan oleh KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengusaha kena pajak tadi, dan juga pengukuhan pengusaha kena pajak. Oke, lanjut anak-anakku. Ini ada hak dan kewajiban dari PKP. Sebagai PKP atau pengusaha kena pajak tentunya juga memiliki hak dan kewajiban. Haknya apa, Ibu? Haknya yaitu pengusaha dapat melakukan pengkreditan pajak masukan dan perolehan. Kemudian yang kedua adalah pengusaha bisa melakukan restitusi atau kompensasi dari kelebihan PPN yang dibayarkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban dari PKP itu apa, Ibu? Kalau pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN dan PPNBM terutang. Kemudian yang kedua, pengusaha yang sudah PKP juga wajib menyetorkan PPN dan PPNBM terutang yang kurang bayar. Kemudian yang ketiga adalah setelah memungut dan menyetorkan, maka pengusaha yang sudah menjadi PKP itu, yang sudah menjadi pengusaha kena pajak, wajib melaporkan dan menyampaikan SPT massa
dan juga PPNBM gitu. Nah, selanjutnya adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ini adalah apa pengertiannya? Nah, NPPKP ini adalah nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan pengusaha kena pajak itu. Kemudian ini ada contoh gambarnya ya. Nah, semuanya dapat dilihat. Ini ada dua form terkait dari surat pengukuhan PKP. Ini adalah fungsi NPPKP ya anak-anakku semuanya. Fungsi NPPKP ini adalah sebagai identitas PKP yang berkaitan selain tentunya NPWP. Nah, sebagai sebuah identitas tentunya NPPKP ini menjadi salah satu simbol di mana seorang PKP itu adalah seorang pengusaha kena pajak itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai penanda bagi PKP yang memiliki hak dan kewajiban di bidang PPM dan juga PPNBM. Fungsi dari NPPKP ini adalah sebagai tanda, sebagai simbol bahwa PKP itu memiliki hak dan kewajiban di bidang PPN dan juga PPNBM. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian melanjutkan pembelajaran sampai sini ada pertanyaan anak-anakku? Berarti ya kalau sudah paham ibu akan melanjutkan. Nah, selanjutnya adalah fungsi surat pemberitahuan. Suatu dibentuk itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, untuk SPT itu sendiri fungsinya bagi wajib pajak itu adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang gitu. Kemudian itu bagi wajib pajak ya anak-anakku. Kemudian yang kedua adalah bagi PKP. Fungsi SPT bagi PKP itu apa sih? Nah, fungsi SPT bagi PKP itu adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang terutang. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini adalah bagi pemotong. Fungsi SPT bagi pemotong itu adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya. Ada yang sudah tahu di sini jenis-jenis SPT itu apa saja? Iya Mas Agus. Iya Mas Agus bisa dijelaskan atau disebutkan jenis SPT itu apa saja? Ya, yang pertama SPT masa betul. Kemudian yang kedua SPT tahunan betul. Betul kata Mas Agus tadi. Sudah satu SPT masa. SPT masa itu apa? SPT masa ini adalah surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak secara bulanan. Ini SPT masa, diingat tuh. Untuk SPT tahunan itu apa? SPT tahunan itu adalah surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Kalau bulanan namanya SPT masa, kalau tahunan namanya SPT tahunan. Betul sekali. Nah, Ibu kira cukup sekian. Ini ada yang ditanyakan anak-anakku sebelum Ibu memberikan link untuk evaluasi. Tidak ada ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti silakan bisa dicatat dan minggu depan kita bisa diskusikan bersama. Ibu mohon maaf kalau ada salah ataupun khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.